nama saya Muhammad Azhar Hidayat, peserta Latsar CPNS Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Unit Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas B Mamuju. Saya peserta Latsar angkatan 26 kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen ASN dan Smart ASN. Jadi, kedua hal ini sangat penting untuk dipahami oleh setiap aparatur sipil negara karena menjadi dasar dalam mewujudkan birokrasi yang profesional, modern, dan berkelas dunia. Aparatur sipil negara atau ASN merupakan unsur utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. ASN bukan hanya sekedar pelaksana kebijakan tetapi juga pelayan publik dan perekat pemersatu bangsa. Untuk dapat menjalankan peran itu dengan baik, ASN harus dikelola secara profesional melalui sistem yang disebut manajemen ASN dan dikembangkan menjadi Smart ASN, yaitu ASN yang cerdas, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan. Manajemen ASN dapat diartikan sebagai seluruh proses pengelolaan pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, mulai dari perencanaan, pengadaan, pengembangan karir, hingga pemberhentian. Semua proses itu dilaksanakan berdasarkan sistem merit, yaitu penempatan seseorang berdasarkan kompetensi kinerja dan integritas, bukan karena kedekatan atau kepentingan pribadi. Tujuan dari manajemen ASN adalah untuk membentuk aparatur yang profesional, berintegritas, netral, dan mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Dengan manajemen ASN yang baik, diharapkan setiap pegawai mampu melaksanakan tugasnya secara efektif, efisien, dan akuntabel. Adapun ruang lingkup daripada manajemen ASN yaitu sangat luas, mulai dari perencanaan kebutuhan pegawai, rekrutmen dan seleksi ASN, pengembangan karir dan kompetensi, hingga penilaian kinerja, serta pemberian penghargaan dan sanksi. Dalam tahap perencanaan, instansi pemerintah menentukan jumlah dan kualifikasi pegawai yang dibutuhkan. Kemudian dilakukan pengadaan atau rekrutmen yang transparan dan objektif. Selanjutnya, ASN dibina melalui berbagai pelatihan dan pengembangan kompetensi agar mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Penilaian kinerja dilakukan secara adil dan terukur untuk memastikan setiap ASN bekerja berdasarkan target dan hasil yang telah ditetapkan. Selain itu, sistem penghargaan dan disiplin juga diterapkan agar tercipta budaya kerja yang produktif dan berintegritas. Kemudian, pada zaman ini kita memasuki era digital dan globalisasi. ASN dituntut untuk tidak hanya bekerja keras, tapi juga bekerja cerdas. Maka daripada itu, pemerintah melalui Kementerian Pan-RB atau Kemenpan-RB memperkenalkan konsep Smart ASN, yaitu ASN yang memiliki kemampuan, karakter, dan pola pikir modern dalam menghadapi tantangan birokrasi masa depan. Smart ASN diharapkan menjadi aparatur yang tangguh, adaptif, inovatif, dan siap mendukung terwujudnya world class tahun 2025. Ada 7 karakter utama Smart ASN, yaitu yang pertama, integritas. Integritas yang artinya jujur, konsisten, dan dapat dipercaya. Kemudian yang kedua, nasionalisme, yang artinya memiliki semangat kebangsaan dan menjaga persatuan Indonesia. Yang ketiga, profesionalisme, bekerja berdasarkan kompetensi dan tanggung jawab. Yang keempat, berwawasan global, terbuka terhadap perkembangan dunia dan perubahan zaman. Kemudian menguasai teknologi informasi dan bahasa asing agar mampu mengikuti era digital dan komunikasi global. Mampu membangun jejaring dan networking, yaitu bekerja sama dan berkolaborasi lintas sektor. Kemudian, Smart ASN bukan hanya pintar secara intelektual, tetapi juga memiliki karakter yang kuat, semangat melayani, serta kemampuan berinovasi untuk kemajuan bangsa. Manajemen ASN dan Smart ASN memiliki hubungan yang sangat erat. Manajemen ASN adalah sistem yang mengatur bagaimana ASN dikelola, mulai dari rekrutmen hingga pengembangan karir. Sedangkan Smart ASN merupakan hasil yang ingin dicapai dari sistem tersebut, yaitu ASN yang modern, profesional, dan melayani. Dengan kata lain,
Manajemen ASN adalah fondasi atau sistem pengelolaan, sedangkan Smart ASN adalah arah dan visi pengembangan aparatur masa depan. Keduanya saling melengkapi dan dalam mewujudkan birokrasi yang efektif, efisien, dan berdaya saing. Sebagai aparatur sipil negara atau ASN, kita semua memiliki tanggung jawab untuk terus belajar, beradaptasi, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Melalui penerapan manajemen ASN yang baik, serta pengembangan diri menuju Smart ASN, kita dapat menjadi bagian dari birokrasi yang bersih, kompeten, dan melayani. Jadi, mari kita bersama-sama membangun pemerintahan yang berintegritas, profesional, dan bertanggung jawab. Karena ASN yang cerdas hari ini adalah kunci terwujudnya Indonesia yang maju di masa yang akan datang. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. We are family, Afiknam, Jagat Samagram. Semoga selamatlah alam semesta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profesional dan melayani. Dengan kata lain, manajemen ASN adalah fondasi atau sistem pengelolaan, sedangkan Smart ASN adalah arah dan visi pengembangan aparatur masa depan. Keduanya saling melengkapi dan dalam mewujudkan birokrasi yang efektif, efisien, dan berdaya saing. Sebagai aparatur sipil negara atau ASN, kita semua memiliki tanggung jawab untuk terus belajar, beradaptasi, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Melalui penerapan manajemen ASN yang baik, serta pengembangan diri menuju Smart ASN, kita dapat menjadi bagian dari birokrasi yang bersih, kompeten, dan melayani. Jadi, mari kita bersama-sama membangun pemerintahan yang berintegritas, profesional, dan bertanggung jawab. Karena ASN yang cerdas hari ini adalah kunci terwujudnya Indonesia yang maju di masa yang akan datang. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. We are family, Afiknam, Jagat Samagram. Semoga selamatlah alam semesta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.